Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu, meskipun tidak bertemu secara langsung ya, bertemu secara virtual melalui video ini. Baik, anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi, yaitu terkait apa kira-kira? Nah, dilihat dari gambarnya nih, kira-kira materinya apa? Ya, materinya adalah teks pidato ya. Ini gambarnya orang sedang berpidato. Ada yang tahu itu siapa? Ya, itu adalah Bung Tomo. Mungkin sudah kenal ya dengan Ibu Delia Paramita dari SMP Negeri 252 Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, kita belajar bareng-bareng. Apa saja yang akan kita bahas, nanti kita simak dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 252 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 252 Jakarta, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat dan juga nikmat kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita semua dapat berkumpul di SMP Negeri 252 Jakarta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai motivasi belajar untuk meraih prestasi. Hadirin yang berbahagia, belajar untuk menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Karena dengan belajar akan menjadikan hidup kita lebih baik dan lebih bermanfaat. Ilmu ibarat cahaya yang dapat menyinari kehidupan kita. Belajar atau menuntut ilmu tidak ada batasan waktunya. Selama hayat masih dikandung badan, selama itulah kita wajib menuntut ilmu dengan konsep pendidikan long life education, yaitu pendidikan jangka panjang. Lantas, bagaimanakah caranya agar kita mempunyai semangat dan gairah di dalam menuntut ilmu sehingga kita mampu meraih prestasi dan kesuksesan? Syarat yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang-orang yang optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Ciri atau karakter orang yang optimis adalah yang pertama. Orang yang optimis adalah mereka yang ketika diajak untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka hatinya akan tergetar, terketuk, tergugah, terdorong, termotivasi. Ada sebuah dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk segera melaksanakan nilai-nilai kebaikan tadi. Contohnya adalah perintah untuk belajar dan berprestasi. Itu ciri yang kemudian. Ciri yang kedua, orang yang optimis adalah mereka yang ketika disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan dan prestasi, maka semangat dan gairahnya di dalam menuntut ilmu akan semakin bertambah. Dan ciri yang ketiga, orang yang optimis adalah mereka yang mempunyai ikhtiar yang kuat dan semangat yang tinggi untuk meraih prestasi dan kesuksesan.
Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu meraih prestasi dan kesuksesan adalah dengan menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri kita dan membuang jauh-jauh nilai-nilai negatif yang ada pada diri kita. Jadikanlah diri kita pribadi-pribadi yang rajin sekolah, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, rajin melakukan hal-hal kebaikan yang dapat mendorong kita untuk meraih prestasi. Buang jauh-jauh sifat malas sekolah, malas belajar, malas menuntut ilmu, malas melakukan hal-hal kebaikan yang dapat mendorong kita untuk meraih prestasi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, buang jauh-jauh sifat indisipliner. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh, buang jauh-jauh sifat durhaka dan membantah. Unyamkanlah ke dalam diri kita kalimat-kalimat motivasi yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kita di dalam proses belajar. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh para cendekiawan atau tokoh-tokoh dunia. Di antaranya Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan bisa mengubah dunia. Mahatma Gandhi yang menyampaikan bahwa belajarlah selama Anda masih hidup. Kemudian Malcolm X yang menyampaikan bahwa pendidikan adalah tiket untuk menuju masa depan. Dan Mario Teguh yang menyampaikan bahwa pemilik masa depan adalah mereka yang mau terus belajar. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka. Hadirin sekalian yang berbahagia, terakhir, langkah ketiga yang harus kita lakukan agar kita mampu meraih prestasi dan kesuksesan adalah dengan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan meraih prestasi. Orang yang bersungguh-sungguh adalah mereka yang senantiasa memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan dan persoalan yang dihadapinya. Jika ketiga langkah tadi mampu kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah akan menumbuhkan motivasi belajar di dalam diri kita, sehingga kita mampu meraih prestasi dan kesuksesan. Sikap positif, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan bersungguh-sungguh akan mengantarkan diri kita untuk memperoleh derajat yang tinggi dan kesuksesan. Namun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap disertai dengan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Albert Einstein. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Maka dari itu, marilah kita menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan iman dan takwa, sehingga bangsa Indonesia di masa depan adalah bangsa yang mempunyai generasi-generasi yang berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang tinggi dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah, wala nakunanna minal mumtarin. Akhirnya tiada kalim yang tak benar, yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Nah, tadi kira-kira videonya tentang apa? Ya, tentang orang sedang berpidato. Nah, orang yang sedang berpidato di sini adalah beliau adalah kakak kelas kalian. Namanya Muhammad Abyad, kalau tidak salah namanya ya. Pemenang lomba pidato. Nah, di sini pada saat pembiasaan padi, dia menyampaikan pidatonya terkait dengan motivasi belajar untuk terus berprestasi ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya ya, punya motivasi belajar dan bisa berprestasi. Nah, di situ mungkin secara umum kita sudah paham ya yang disebut dengan teks pidato itu seperti apa, melihat pidato yang tadi. Nah, kita
akan bahas apa saja sih pada materi mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Nah, ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Pertama, memahami pidato persuasif. Kedua, informasi dalam pidato persuasif. Ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Kelima, menyusun pidato persuasif. Nah, ini 5 bahasan yang akan kita bahas. Namun pada kesempatan kali ini tidak akan semuanya dibahas. Kita akan bagi menjadi 2 bagian pembahasan untuk materi teks pidato. Untuk materi pertama kita akan bahas mengenai pengertian, jenis-jenis dan metode berpidato. Ya, pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa, dan metodenya ada apa saja. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa siapkan catatan kalau mau dicatat ya. Kalaupun tidak, siapkan konsentrasi yang baik ya, siapkan pikiran dan konsentrasi dengan baik. Kita mulai dari pengertian. Nah, ini pengertian pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif? Nah, namanya juga persuasif. Persuasif berarti mengajak ya, mengajak, mempengaruhi. Nah, secara lengkap pengertiannya adalah seperti ini. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Berarti dari sudut pandang yang berpidatonya. Nah, dari sini kita ambil kata kunci untuk memudahkan kita mengingat. Jadi pidato persuasif itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Kalau pidato itu disampaikan secara lisan, berarti untuk meyakinkan pendengar. Kalau pidato itu disampaikan secara tulisan, berarti untuk meyakinkan pembaca. Tidak hanya sekedar meyakinkan, tapi meyakinkannya dengan cara menyajikan argumen. Menyajikan argumen atau pendapat. Pendapat dari siapa? Pendapat dari sudut pandang pembicara. Jadi kita ambil 3 kata kunci. Pertama, bertujuan meyakinkan pembaca. Kedua, menyajikan argumen. Ketiga, dari sudut pandang si pembicara. Jadi kalau kita rangkai, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang pembicaranya ya. Ini pengertian pidato. Nah, kalian boleh mengembangkan pengertian ini sesuai dengan pemahaman kalian, tapi intinya tetap seperti ini ya. Kalimatnya mau seperti apa boleh. Nah, berikutnya kita bahas jenis-jenis pidato. Nah, di sini yang kita bahas 4 jenis pidato. Pertama ada sambutan. Biasanya kalau dalam acara para pejabat memberikan sambutannya dulu. Nah, ini termasuk ke dalam jenis pidato ya. Kalau di sekolah biasanya yang memberikan sambutan siapa? Iya, kepala sekolah. Kemudian pidato pemerintahan. Ini biasanya pidatonya sangat resmi ya. Pidato pemerintahan bisa disampaikan oleh presiden, bisa disampaikan oleh wakil presiden, atau wakil-wakil pemerintah lainnya. Kemudian pidato instansi. Yang terakhir pidato ceramah. Kalau ceramah ini biasanya umumnya dikemukakan oleh pemuka agama ya, boleh ustadz, boleh kiai, atau yang lainnya umumnya, tapi ceramah sendiri tidak selalu membahas terkait dengan keagamaan. Nah, berikutnya adalah kita bahas metode pidato atau cara berpidato. Itu ada seperti apa? Nah, kita bagi menjadi 4 bagian. Ada manuskrip, caranya manuskrip. Jadi yang mau berpidato sudah menyiapkan naskahnya terlebih dahulu. Nanti pada saat berpidato hanya tinggal membacakannya saja. Nah, biasanya untuk pidato-pidato seperti ini, pidato-pidato kenegaraan, itu pasti ada manuskripnya. Karena itu pidatonya pidato penting ya. Jadi harus disiapkan naskahnya terlebih dahulu. Tidak boleh dadakan atau tidak boleh spontan untuk pidato-pidato kenegaraan biasanya. Berikutnya adalah pidato ekstemporan. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah memoriter, hafalan. Jadi sudah mempersiapkan materi pidatonya dengan cara dihafal. Jadi tidak bawa teks ke depan audiensnya, dihafal. Disebutkan
melalui hafalannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah impromptu atau nah ini lawannya. Kalau yang tadi manuskrip sudah disiapkan naskahnya, nah kalau persiapan jadi spontan. Misalnya pada saat upacara bendera, yang harus memberikan sambutan adalah kepala sekolah. Nah pada hari itu kepala sekolah berhalangan hadir. Ada apa? Ada poin-poin pentingnya. Itu metode berpidato, ada manuskrip, ada ekstemporan, ada memoriter, dan impromptu. Berikutnya adalah informasi dalam pidato persuasif. Nah, bagaimana sih kita mencari informasi dalam pidato persuasif? Kita akan bahas dulu dari segi tujuannya. Tujuan pidato persuasif, namanya juga pidato persuasif, tentu tujuannya adalah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Jadi kita harus temukan dulu informasi dalam pidatonya. Bagaimana cara menemukannya? Nanti kita akan bahas setelah ini. Yang akan kita bahas sekarang adalah tujuan pidato. Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Tentu ya, kalau tidak mau memberikan informasi berarti dia tidak berpidato. Kalau berpidato berarti ada informasi yang dibagikan kepada pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Jadi tujuannya ada 4, memberikan informasi, meyakinkan, menghibur. Jadi bisa jadi menghibur juga ya. Jadi kalau sang pembicara atau yang berpidato memberikan lawakan-lawakan misalnya di dalamnya, nah itu juga bagian dari tujuannya untuk menghibur pendengar, juga untuk menggerakkan pendengar ya. Nah, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ada 3 langkah di sini. Bagaimana kita caranya menemukan informasi? Langkah yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kita baca dulu kalau bentuknya teks, atau kalau bentuknya rekaman audio atau video, kita dengarkan dulu dengan seksama. Setelah dibaca, didengarkan, kita catat informasi penting dalam pidato persuasif tersebut. Ada informasi penting apa saja? Dicatat. Kemudian terakhir adalah kita simpulkan pesan dari informasi penting yang ada dalam pidato persuasif tersebut. Setelah baca, kita catat, kita simpulkan sendiri kira-kira informasinya apa. Nah, kalau sudah melalui langkah-langkah ini, sangat mudah bagi kita untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif. Materinya sampai situ dulu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya adalah latihan. Nah, latihannya sangat mudah. Pertama, menurutmu apa yang disebut dengan teks pidato? Nah, ini jawab sesuai dengan pemahaman masing-masing ya. Yang kedua, jelaskan perbedaan metode berpidato dengan manuskrip dan memoriter. Kemudian yang ketiga, boleh menyimak pidato. Temanya tentang pendidikan. Kemudian boleh atau tuliskan informasi apa saja yang kamu dapatkan. Ya, jadi kita baca dulu, kita simak. Jadi boleh pilih salah satu ya, boleh baca, boleh menyimak pidato. Temanya tentang pendidikan, kemudian tuliskan informasi apa saja yang didapatkan dari pidato tersebut. Kemudian jangan lupa dikumpulkan kepada gurunya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat, menambah pahala untuk kita semua yang berbicara dan yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.